Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan berada dalam kumpulan besar. Firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 14. Dua bersaudara kembar, Flor dan Tamar Edward, mengalami masa kecil dan masa muda yang tidak mengenal dunia luar karena orang tua mereka bergabung dengan sekte The Children of God yang hidup memisahkan diri dari dunia. Mereka dijali dengan berita-berita kehancuran dunia yang mengerikan, sehingga mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan akhir zaman. Dalam sebuah wawancara, Tamar mengatakan, "Di usia yang ke-12, saya ingin mengakhiri hidup saya karena tidak ingin melihatnya dan mengalami akhir zaman." Di usia mereka yang ke-34, mereka baru menikmati bioskop, makan pizza, ataupun bersepeda untuk pertama kalinya ketika seorang hamba Tuhan membawa mereka keluar dari ajaran sekte ini. Bagaimana kita menyikapi ketakutan seperti ini yang juga seringkali ada di dalam diri kita sebagai orang percaya? Sebagai orang awam, ada keterbatasan kita untuk mengerti tentang segala bahasa kiasan yang diuraikan dalam kitab Wahyu akan proses kehancuran dunia ini. Namun demikian, ada hal yang harus kita pertimbangkan, bahwa bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berjalan di dalam kebenarannya, maka Tuhan senantiasa menyertai kita. Dengan demikian, saat-saat terakhir ini adalah saat untuk menentukan langkah dan mengambil keputusan yang penting sebelum semuanya menjadi sangat terlambat. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari Alkitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Wahyu 22 pasal 10 dan 11. Bagaimana dengan keputusan kita? Kemanakah kita akan mengarahkan hidup kita? Apakah kita akan mengabaikan firman Tuhan ini dan berlaku seolah-olah akhir zaman hanyalah cerita usang? Tuhan menyatakan agar kita memperjelas suhu iman kita, apakah panas atau dingin. Karena jika suam-suam kuku, maka kita akan dimutakan oleh Tuhan. Masa-masa akhir yang penuh dengan masalah dan pencobaan ini bisa saja membuat iman kita harus dihargai dengan sebuah nyawa. Namun demikian, masa kesusahan seperti itu merupakan masa penuaian yang besar, sebab akan banyak orang yang menjadi sadar bahwa hanya di dalam Yesus saja ada kelepasan sejati. Bukankah ini menjadi sebuah penghiburan besar bagi kita? Dengan demikian, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Di samping itu, kita juga harus memperkuat iman kita dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Itulah yang membuat kita layak menyongsong kedatangan Kristus kedua kali dan berada dalam kumpulan besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk menghargai pengorbanan anak-Mu dengan hidup kudus, sehingga aku layak menyongsong kedatangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai,
Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.